Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiatul Zahra dengan NIM 241420093. Saya dari kelas PBSC ingin menjelaskan tentang bank untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Trisna Taufik Darmawansyah, ME. Jadi yang pertama ada definisi bank. Apa sih itu bank? Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank juga sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian. Fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat, biasanya dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dengan cara ini, bank membantu perputaran uang, mendorong investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bank juga menyediakan layanan keuangan lainnya seperti transfer dana, pembayaran, dan penukaran valuta asing. Yang selanjutnya ada tujuan bank. Tujuan bank adalah untuk mengelola simpanan, memberikan kredit, dan mendukung perekonomian. Tujuan bank juga untuk menjunjung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Bank berperan sebagai penghimpun dan penyaluran dana, serta menyediakan jasa keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi. Ada beberapa tujuan utama bank. Yang pertama, menunjang pembangunan nasional. Bank berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Yang kedua, ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup melalui simpanan, kredit, dan jasa keuangan lainnya. Yang selanjutnya adalah menjaga stabilitas ekonomi. Bank membantu menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui pengelolaan dana dan penyaluran kredit yang sehat. Bank juga menghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, dan menyalurkannya lagi dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk kredit, investasi, dan pembiayaan lainnya. Bank juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti pembayaran, transfer, dan asuransi. Bank juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang wajar dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada fungsi bank. Fungsi bank adalah menghimpun dana, menyalurkan kredit, menyediakan layanan keuangan, dan menjaga stabilitas moneter. Ada juga fungsi lain dari bank. Yang pertama, untuk menghimpun dana dari masyarakat. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Selanjutnya ada menyalurkan kredit. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Memberikan jasa keuangan seperti transfer uang, penukaran valuta asing, pembayaran tagihan, hingga layanan kredit, kartu kredit, dan debit. Selanjutnya ada menciptakan uang giral. Melalui mekanisme penyaluran kredit, bank dapat menciptakan uang dalam bentuk saldo rekening. Ada juga sebagai menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Bank turut menjaga inflasi dan stabilitas nilai. Bank juga mendorong investasi dan pembangunan. Kredit yang disalurkan bank membantu pembiayaan sektor usaha dan proyek pembangunan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral adalah lembaga yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan negara. Bank sentral juga sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem moneter suatu negara. Tugas utama bank sentral meliputi pengendalian jumlah uang beredar, menetapkan suku bunga, serta menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dan sistem perbankan. Bank sentral juga biasanya bertindak sebagai leader of last resort, yang berarti memberikan pinjaman kepada bank komersial yang mengalami kesulitan
likuiditas. Ada juga beberapa fungsi utama bank sentral. Yang pertama, mengatur kebijakan moneter, menentukan tingkat suku bunga acuan yang memengaruhi biaya pinjaman dan inflasi. Yang kedua, ada mengeluarkan mata uang. Bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan uang yang sah di negara tersebut. Yang ketiga, ada menjaga stabilitas ekonomi. Melalui kebijakan moneter, Bank sentral berusaha menjaga inflasi tetap stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada menyelenggarakan cadangan devisa. Bank sentral mengelola cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar mata uang dan menangani ketidakseimbangan pembayaran internasional. Yang selanjutnya ada pengawasan terhadap sistem perbankan. Bank sentral memastikan bahwa sistem perbankan beroperasi dengan baik dan tidak menimbulkan resiko bagi perekonomian. Ini ada contoh beberapa bank sentral. Yang pertama ada Bank Indonesia atau BI yang ada di Indonesia. Yang kedua ada Federal Reserve di Amerika Serikat dan European Central Bank atau ECB di zona euro. Yang selanjutnya yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional ataupun juga berlandaskan nilai-nilai syariah. Bank umum juga adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat, termasuk menerima simpanan dari nasabah, memberikan kredit, serta menyediakan layanan pembayaran. Bank umum biasanya beroperasi untuk mendukung aktivitas perekonomian dengan memfasilitasi transaksi finansial dan memenuhi kebutuhan keuangan individu maupun perusahaan. Bank umum ini berbeda dengan bank sentral karena mereka berfokus pada layanan yang langsung melayani masyarakat dan sektor bisnis. Sedangkan bank sentral memiliki peran yang lebih luas dan mengelola kebijakan moneter dan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang melayani simpanan pinjam bagi masyarakat kecil. Bank Perkreditan Rakyat juga atau BPR adalah lembaga perbankan yang bergerak di sektor mikro dan kecil, dengan fokus utama memberikan layanan keuangan kepada masyarakat pada tingkat lokal atau daerah. BPR ini berperan sebagai bank yang lebih kecil dan lebih berfokus dalam menyediakan kredit dan simpanan bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau biasa kita kenal dengan UMKM, serta masyarakat pada umumnya yang tidak dilayani oleh bank umum. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada bank milik pemerintah. Apa sih bank milik pemerintah itu? Jadi, bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Kalau di Indonesia, bank milik pemerintah itu ada Bank BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Contohnya meliputi Bank Mandiri, Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia, Bank BNI atau Bank Negara Indonesia, dan Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Bank BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Selain Bank BUMN, juga terdapat Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank BPD adalah bank milik pemerintah daerah provinsi. Ada contoh bank BPD itu. Yang pertama ada Bank DKI, ada juga Bank Jabar, ada juga Bank Jateng, dan ada juga Bank Jatim. Yang kedua, ada bank milik swasta. Bank milik swasta itu adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak non-pemerintah atau perorangan. Jadi, bank swasta itu adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, baik individu, kelompok, maupun perusahaan, yang tidak berada di bawah kepemilikan atau pengelolaan pemerintah. Bank swasta juga beroperasi dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dan layanan yang diberikan berfokus pada kegiatan komersial seperti menerima simpanan, tabungan, atau deposito,
memberikan pinjaman atau kredit, serta menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat dan bisnis. Keuntungan yang diperoleh oleh bank swasta biasanya dibagi antara pemilik saham atau investor. Sementara operasional dan kebijakan bank ditentukan oleh manajemen yang ditunjuk oleh pemiliknya. Bank swasta juga berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan akses keuntungan dan mempercepat arus modal di sekitar bisnis. Di sektor bisnis itu. Jadi, beberapa contoh bank di swasta di Indonesia itu ada Bank Sentral Asia atau BCA, ada Simniaga, ada Bank Permata, dan Bank Sinarmas. Bank-bank ini merupakan bagian dari perbankan swasta nasional yang saham dan kepemilikannya dikuasai oleh pihak swasta, bukan pemerintah. Yang terakhir ada Bank Milik Asia. Apa sih Bank Milik Asia itu? Bank Milik Asia adalah bank yang dimiliki mayoritas sahamnya oleh pihak luar negeri. Jadi, bank asing juga adalah bank yang berkantor pusat di luar negeri namun memiliki cabang atau perwakilan di suatu negara, seperti di Indonesia ini. Cabang atau perwakilan ini berfungsi sebagai entitas perbankan yang beroperasi di negara tersebut, meskipun kepemilikannya tetap berada di tangan bank induk di negara asalnya. Bank asing di Indonesia umumnya beroperasi melalui cabang atau perwakilan dari bank induk mereka di luar negeri. Meskipun beroperasi di Indonesia, bank asing tetap dimiliki dan diatur oleh pihak asing baik swasta maupun pemerintah. Bank asing di Indonesia memiliki kegiatan perbankan yang sama dengan bank umum lainnya, seperti menerima simpanan, memberikan kredit, dan melakukan transaksi keuangan. Beberapa contoh bank asing yang beroperasi di Indonesia adalah Bank of America, Citibank, Bank of China, HSBC, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan tentang bank dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.